kita akan beralih ke Pak Julians yang sudah dinanti-nanti oleh kawan-kawan guru. Ini kasusnya sudah ada, terus diapain ini? Nah, silakan Pak Julians memberikan pencerahan karena guru-guru tidak sabar apa yang bisa mereka kontribusikan untuk sama-sama berkata tidak pada perundungan. Silakan Pak. Thank you Pak Rudi, thank you Bu Sisil, ini ada Bu Heni, ada Mas Muklisin juga, dan juga Ibu Bapak para guru ya, para guru. Nah, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari tim Yayasan Cahaya Guru sudah mengundang kami. Kita bisa berdiskusi, bisa belajar bersama dengan guru ini bukan salah satu profesi yang paling mulia. Profesi yang paling mulia, dan saya juga agak sedikit merinding, saya bisa bisa ikut turut berdiskusi lah dari Kemendikbudristek dengan Ibu Bapak semua para guru di sini. Mungkin Mas Aris bisa langsung ditayangkan slide paparannya. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Bu Retno dan juga Pak Rudi. Pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu, saya Julians Andarsa. Saya bekerja di Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek selaku Kepala Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan. Tapi yang paling relevan di sini adalah saya juga ditunjuk sebagai Wakil Ketua Sekretariat Pokja Pencegahan Penanganan Kekerasan bidang pendidikan di Kemendikbudristek. Ini SK-nya langsung dari Mas Menteri. Itu adalah betapa concernnya Mas Menteri terhadap 3 dosa besar di bidang pendidikan. Seperti yang kita tahu bersama, kayaknya Ibu Bapak juga sudah paham ya apa yang dimaksud dengan 3 dosa besar di bidang pendidikan tersebut. Yang pertama adalah kekerasan seksual, yang kedua adalah intoleransi, dan yang ketiga yang kita diskusikan pada pagi hari ini yaitu adalah perundungan. Kalau 3 dosa besar ini bisa kita hapuskan, maka pendidikan kita akan menjadi lebih maju lagi. Tanpa adanya 3 dosa besar ini, maka lingkungan pendidikan, lingkungan belajar mengajar kita akan aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga hasilnya, outputnya akan menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, kami apresiasi sekali, kami diajak diskusi dan belajar bersama dengan Ibu Bapak Guru di kesempatan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, Mas Aris. Nah, kami akan berbicara singkat terkait dengan kanal-kanal pengaduan yang kami miliki. Sebenarnya ada banyak sekali ya kanal-kanal pengaduan, tapi pada pagi hari ini hanya ada 2 kanal besar. 2 kanal besar yang akan saya coba jelaskan kepada Ibu Bapak. Kanal pertama itu adalah lapor, dan yang kedua adalah WBS atau whistleblowing system. Kita ke SP4N lapor terlebih dahulu. SP4N lapor ini adalah kanal besar yang terhubung lebih dari 600 lembaga pemerintah pusat dan daerah. Ini dikelola oleh Menpan. Jadi seluruh kementerian lembaga, seluruh instansi pusat dan instansi daerah itu wajib memiliki SP4N lapor. Jadi laporan-laporan yang masuk itu terintegrasi dan terkonek semuanya di 600 lembaga pemerintah pusat dan daerah. Ini adalah sambutan dari Pak Jokowi pada Forum Open Government Partner Korea di tahun 2021 kemarin. Oke, selanjutnya Mas Aris. Nah, klasifikasi pada SP4N lapor, ini apa aja nih yang bisa dilaporkan ya? Itu adalah pengaduan yang tidak berkadar pengawasan. Maksimal diselesaikan dalam waktu 14 hari kerja. Maksudnya apa nih pengaduan tidak berkadar pengawasan? Ya misalnya layanan-layanan. Misalnya ada pengaduan atas layanan di Kemendikbudristek, layanan yang diberikan oleh bagian pengolahan laporan pengawasan, misalnya bagian saya ya, bagian tidak baik, nah bisa dilaporkan langsung ke SP4N lapor, dan ini akan terkonek ke seluruh instansi pemerintah lembaga. Nanti oleh Menpan dicek nih, kalau misalnya ada pengaduan terkait dengan layanan, pengaduan tidak berkadar pengawasan yang di kiri atas itu adalah yang sifatnya layanan. Kalau misalnya pekerjaannya lambat, kalau misalnya anggaplah mengurus sesuatu itu dibilang penyelesaiannya 3 hari, tapi ternyata sampai dengan 7 hari, 8 hari nggak selesai-selesai, itu bisa kita laporkan ke SP4N lapor. Itu masuk dalam pengaduan yang tidak berkadar pengawasan. Ini maksimal diselesaikan oleh kementerian lembaga itu dalam waktu 14 hari kerja. Yang di kanan atas, ada juga pengaduan yang berkadar pengawasan. Nah, berkadar pengawasan ini banyak sekali nih, kalau misalnya Ibu Bapak ingin melaporkan terkait dengan gratifikasi, suap, fraud, gitu kan ya, korupsi, tindak pidana korupsi, dan lain-lain sebagainya. Pun demikian dengan kalau misalnya ada perundungan,
kekerasan seksual maupun intoleransi. Ini akan masuk dalam pengaduan berkadar pengawasan dan nanti oleh Menpan akan disampaikan ke Kemendikbudristek dan akan langsung masuk ke kami Inspektorat Jenderal sebagai unit utama yang melakukan pengawasan dan penanganan terkait dengan kekerasan. Di lapor juga Ibu Bapak bisa meminta informasi apapun nanti bisa disampaikan ke dalam lapor, nanti akan didistribusikan oleh admin di Menpan siapa nih yang kira-kira relevan nih untuk memberikan informasi yang diminta oleh Ibu Bapak, oleh masyarakat. Ini dalam waktu 5 hari kerja dan juga ada aspirasi ya. Kalau misalnya ada buah-buah pikiran yang ingin disampaikan, ini juga dapat disampaikan melalui SP4N lapor. Selanjutnya, sorry, ke kiri lagi Mas Haris. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, jadi tadi sudah saya singgung ya, SP4N lapor ini utamanya adalah, yang create adalah Menpan. Menpan create SP4N lapor, dan masing-masing kementerian lembaga dan juga instansi-instansi di pusat maupun di daerah itu terkoneksi. Nah, kami Kemendikbudristek untuk SP4N lapor, kita sudah bekerja sama dengan Menpan. Kita udah next step-nya lagi, kita di dalam SP4N lapor untuk di Kemendikbudristek itu ada fitur aduan khusus untuk 3 dosa besar pendidikan, yaitu kekerasan seksual, perundungan, maupun intoleransi. Jadi ini kita sudah bekerja sama nih, kalau mungkin di kementerian lain nggak ada ya, kalau misal laporan yang terkait dengan 3 hal tersebut ya, tapi kalau di SP4N lapor yang dikelola oleh Kemendikbudristek itu ada fitur aduan khusus untuk 3 dosa besar pendidikan, intoleransi, kekerasan seksual, dan yang relevan untuk kita pada pagi hari ini, perundungan juga masuk di situ. Jadi Ibu Bapak kalau misalnya mau melaporkan perundungan di tempat Ibu Bapak, di sekolah, maupun ya di sekolah ya yang relevan ya itu bisa langsung masukkan ke dalam SP4N lapor. Selanjutnya Mas Aris. Selanjutnya. Nah, yang bukan masuk dalam ranah lapor, ya jadi nggak semuanya nanti dilaporkan ya ke dalam SP4N lapor yang nggak. Tadi banyak ya hal yang bisa dilaporkan, bisa menyampaikan aspirasi, bisa meminta informasi, pengaduan yang terkait dengan layanan-layanan yang diberikan, atau juga aduan-aduan yang terkait dengan ada kadar pengawasannya yang perlu dilakukan pengawasan. Tapi nggak semuanya serta-merta bisa kita laporkan dalam lapor, yaitu kalau misalnya bukan ranah lapor, kalau misalnya itu wewenangnya perusahaan swasta. Yang nggak relevan kalau misalnya Ibu Bapak melaporkan perusahaan swasta di dalam SP4N lapor. Misalnya perusahaan A ini dia menggaji karyawannya telat gitu, HRD-nya tidak cekatan, banyak miss-nya. Nah, itu bukan kewenangan dari pemerintah, itu adalah ranah swasta. Pun demikian kalau misalnya laporannya itu sedang dalam proses peradilan dan juga berdasarkan media sosial. Nah, ini berdasarkan media sosial ini berarti kan ya, hal-hal yang viral, habis itu dilaporkan, nah ini nggak bisa dimasukkan dalam SP4N lapor. Dan yang tidak relevan dengan kinerja pemerintah. Ya, karena lapor ini dibentuk oleh pemerintah untuk Ibu Bapak, untuk masyarakat mengawasi kinerja dari pemerintah. Jadi kalau yang dilaporkan bukan terkait dengan pemerintahan, bukan terkait dengan kinerja pemerintahan, maka amat sangat tidak relevan untuk dilaporkan ke dalam SP4N lapor. Selanjutnya. Nah, di SP4N lapor ini perlindungan pelapor itu amat sangat diutamakan. Makanya nama pelapor akan berubah menjadi anonim dan juga rahasia, dijamin kerahasiaannya. Laporan tidak akan terpublish ke halaman publik. Ini intervensinya ada di Menpan dan nanti di kementerian yang terkait. Jadi anonim dan rahasia ini yang dijamin oleh SP4N lapor. Dan penentuan dilakukan pada saat pembuatan laporan dan verifikasi laporan. Nah, tapi kan nggak semuanya ya ingin anonim. Mungkin ada yang ingin menyampaikan namanya atau yang emang ingin mempublish secara itu. Nah, itu nanti akan Ibu Bapak sendiri ya, pelapor sendiri yang memilih, menentukan pada saat membuat laporan dan verifikasi laporan. Selanjutnya Mas Aris. Alur kolaborasi pengelolaan SP4N lapor. Jadi Ibu Bapak, kita mulai dari kiri atas, pelapor menerima pelayanan yang tidak memuaskan atau mendapatkan informasi yang berkadar pengawasan. Ada korupsi nih, ada perundungan nih di sekolah ini, ada perundungan nih di kampus ini, ada perundungan nih di dinas pendidikan. Tadi ada yang bertanya ya, ini apakah tidak mungkin kalau misalnya korbannya adalah guru atau kepala sekolah? Ya mungkin.
mungkin saja gitu, dan semuanya bisa dilaporkan karena di dalam lingkup pemerintahan dan relevan di bidang pendidikan. Nah, jadi pelapor menerima pelayanan tidak memuaskan atau mungkin kepala sekolah menerima perundungan, ya monggo bisa melaporkan. Lapor langsung ke dalam SP4N lapor di kemdikbud.lapor.go.id, dan laporan terima oleh admin pusat dan dikirim ke admin instansi paling lambat 3 hari kerja. Dikirim ke admin pusat maksudnya adalah karena ini dikelola utamanya oleh Menpan, semua laporannya akan masuk ke Menpan terlebih dahulu dan nanti akan dipilah-pilah oleh teman-teman di Menpan, didistribusikan kira-kira kementerian lembaga mana yang relevan untuk menindaklanjuti laporan Ibu Bapak. Dan admin instansi menerima laporan melakukan verifikasi paling lambat selama 3 hari kerja dan nanti ada penjabat penghubung dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk memberikan tindak lanjut. Dan nanti Ibu Bapak akan menerima tindak lanjut yang diberikan. Tapi tadi ada jangka waktunya ya, kalau tidak berkadar pengawasan 15 hari, tapi kalau ada kadar pengawasan itu 60 hari kerja. 60 hari kerja dan mungkin bisa lebih lama lagi karena tergantung dari informasi yang disampaikan oleh pelapor. Kenapa demikian? Karena tidak serta-merta laporan yang disampaikan itu clear gitu ya. Mungkin tidak ada subjeknya, objek yang dilaporkan masih belum jelas sehingga kita masih mencari data. Jadi bukan serta-merta 60 hari dari dilaporkan, tapi nanti akan ada tektokan-tektokan nih gini kalau misalnya datanya kurang lengkap. Oleh karena itu biasanya kami sampaikan at least kalau melaporkan sesuatu kita ingat selalu prinsip 5W1H. What, why, when, who, where, and how. Jadi kronologisnya lengkap. Dan apa yang disampaikan tuh lebih lengkap. Apabila ada bukti-bukti, misalnya ada rekaman, ada foto, video, dan lain sebagainya, dokumen-dokumen yang disampaikan itu akan lebih baik lagi. Sehingga pada saat kami menelaah, kita sudah memiliki bukti permulaan yang cukup, sehingga mungkin bisa lebih cepat lagi proses pengawasannya. Selanjutnya, dan ini adalah status-status di SP4 dan lapor. Nanti kalau Ibu Bapak melaporkan, nanti akan ada status-statusnya nih dari ada yang belum terverifikasi, belum ditindaklanjuti, proses, dan sampai dengan selesai. Selanjutnya, Mas. Nah, sekarang kita masuk ke kanal aduan yang kedua, yaitu whistleblowing system. Nah, whistleblowing system ini Ibu Bapak bisa masuk ke wbs.kemdikbud.go.id yang memungkinkan peran aktif pegawai dan pihak eksternal organisasi ya untuk menyampaikan pengaduan mengenai tindakan pelanggaran dan dugaan pelanggaran dilakukan oleh pegawai Kemendikbudristek. Jadi kalau misalnya pegawai Kemendikbudristek atau yang menurut Ibu Bapak ada pelanggaran, ya monggo bisa dilaporkan melalui whistleblowing system. Tapi ini sekarang kami sudah mulai mengaburkan ya, nggak terlalu harus misalnya kasus ini lapor ke SP4N lapor, kasus ini lapor ke whistleblowing system, monggo kami terima semua laporan. Karena prinsip utama dalam penanganan pengaduan prinsip utama pada saat penanganan pengaduan yaitu ada namanya no wrong door policy. Jadi nggak ada tuh namanya aduan yang salah alamat. Paham ya Ibu Bapak? Jadi nggak ada namanya aduan salah alamat. Makanya ini juga diterapkan oleh teman-teman Menpan di lapor. Jadi semua aduan ya diterima. Kalau misalnya Ibu Bapak melaporkan jalanan rusak ke Kemendikbudristek, ya itu akan kami terima. Tapi nanti kami baca, oh ternyata ini mungkin bukan ranah Kemendikbud. Oke, kita arahkan ke sana. Nah itu adalah tugas kami, pemerintah. Gitu. Jadi nggak ada aduan yang salah alamat ya, tapi jangan serta-merta juga ya. Semua laporan dimasukkan ke dalam kementerian lembaga yang mungkin kurang relevan ya. Jadi mungkin ada kebijaksanaan juga dari Ibu Bapak untuk mungkin bisa memilah gitu mana kementerian lembaga yang kira-kira relevan untuk Ibu Bapak sampaikan laporan pengaduannya. Selanjutnya. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, kalau tadi SP4N lapor itu adalah milik ya, tanda kutip milik dari Menpan, yang mengembangkan awalnya itu adalah Menpan. Kalau WBS ini, whistleblowing system ini, dikembangkan, sebenarnya ini adalah kanal pengaduannya milik KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini adalah miliknya KPK. Jadi, kalau misalnya kita lihat sebenarnya pada saat WBS, itu kategori-kategori yang bisa dilaporkan itu adalah tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan barang jasa, pengelolaan keuangan, kepegawaian, penyalahgunaan wewenang yang hubungannya dengan korupsi, adanya kerugian negara. Sama dengan kita dengan SP4N lapor, kita bekerja sama dengan Menpan,
Pun demikian saat kita bicara dengan WBS, pada saat kita dengan KPK. Untuk WBS, khusus di Kemendikbudristek, kita juga memiliki fitur aduan khusus untuk 3 dosa besar pendidikan. Kekerasan seksual, bullying atau perundungan, dan juga intoleransi. Jadi, ini hanya sedikit bukti yang dapat kami sampaikan kepada Ibu Bapak bahwa ternyata Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu amat sangat concern terkait dengan 3 dosa besar pendidikan. Ini ingin sama-sama kita hapuskan, ingin sama-sama kita berantas, sehingga kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Kita bekerja sama dengan Menpan, kita bekerja sama dengan KPK, sehingga ini mungkin satu-satunya di antara seluruh kementerian yang memiliki fitur aduan khusus terkait dengan 3 dosa besar ini. Untuk di SP4M lapor dan juga di whistleblowing system. Selanjutnya Mas Aris. Dan ini adalah perjanjian kerjasama kita dengan kami, dengan KPK ya. Kami itu Kemendikbudristek, kita perbaharui dan terakhir di 2020 kita kembali perbaharui perjanjian kerjasamanya selanjutnya. Dan juga dengan LPSK, LPSK ini juga kita perbaharui perjanjian kerjasama kita yang tadinya untuk kasus-kasus pidana ya, kalau sekarang kita lihat yang di kiri tentang perlindungan bagi saksi, korban, pelapor, saksi pelaku, dan atau ahli dalam perkara tindak pidana di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Di dalamnya itu termasuk juga dengan 3 dosa besar bidang pendidikan. Dan kita sudah ada beberapa kasus kekerasan seksual yang masuk ke dalam ranah pidana, akhirnya kita engage teman-teman di LPSK untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Selanjutnya, demikian juga dengan PPATK, tapi ini mungkin agak kurang relevan untuk kita bahas di perundungan, tapi ini kita sudah ada kerjasamanya juga. Selanjutnya, dan ini adalah mekanisme penanganan whistleblowing system. Sebenarnya tidak jauh berbeda ya pada saat kita melakukan penanganan dalam kanal pelaporan. Pertama, kita menerima pengaduannya dan kita akan lakukan verifikasi materi pengaduan, telaah pengaduan, dan tindak lanjut. Nah, tindak lanjutnya itu ada banyak cara yang bisa kita lakukan tindak lanjut. Ada audit khusus, ada fact finding, ada sidak, ada surat klarifikasi, dan lain sebagainya. Cepat lambatnya penyelesaian kasus, yaitu lagi-lagi kembali, sorry Mas Aris, kembali ke kiri. Yang cepat lambatnya penyelesaian kasus itu biasanya di poin 2, 3, dan 4 yang di atas, verifikasi dan telaah. Karena kadang-kadang banyak sekali, saya berani menyampaikan banyak sekali pada saat informasi awal yang disampaikan, informasi awal yang dilaporkan itu tampaknya masih kurang cukup. Apa yang dilaporkan itu masih tidak jelas. Gitu. Jadi ingat ya, what, why, who, where, when. Apa yang dilaporkan, what, why, kenapa kejadiannya kenapa. Habis itu saya kalau bahasa Indonesianya agak kaku nih. What, why, when, di mana, who, siapa, where, when, kapan kejadiannya, dan how, bagaimana kejadiannya. Itu coba disampaikan oleh Ibu Bapak pada saat melakukan laporan. Jadi kronologinya clear. Jadi kalau misalnya Ibu Bapak mau melaporkan, anggaplah contohnya Ibu Bapak melaporkan saya, oh Julians ada laporan Julians mengambil uang senilai 500.000. Kapan? Di mana? Kenapa dia ambil menurut Ibu Bapak? Bagaimana caranya? Nah itu tolong disampaikan. Kalau saya hanya mengambil 500.000, tapi ternyata itu emang diambil dari dompet saya sendiri, kan tidak masalah. Gitu. Jadi apabila ingin menyampaikan laporan, at least tuh 5W, prinsip 5W 1H-nya itu sudah dipenuhi, sehingga itu akan mempermudah kita pada saat melakukan verifikasi dan penelaahan. Apalagi kalau disampaikan oleh bukti-bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya, ini adalah panduan WBS, mungkin saya singkat aja ya Ibu Bapak dapat mengunjungi laman, dan selanjutnya Mas Aris mengunjungi laman wbs.kemdikbud.go.id, melakukan registrasi selanjutnya, dan login atas registrasi yang sudah dilakukan. Next. Dan ini tulis di form aduannya. Selanjutnya. Dan ini Ibu Bapak nanti dapat cek status aduannya sudah sampai mana apabila Ibu Bapak sudah sampaikan aduan tersebut. Next.
Nah, ini adalah data pengaduan Itjen Kemendikbudristek. Tadi banyak sekali ya kanal-kanal, dua kanal besar yang sudah kami sampaikan ya. Next-nya lagi. Ini adalah penanganan pengaduan ya di tahun 2019 ada 662 kasus. Mungkin di cepat aja Mas Aris, ada 662 kasus. Di tahun 2020 ada 504 kasus yang kita laporkan. Itu ada pengaduan dari surat, juga ada pengaduan elektronik melalui SMS, WhatsApp, telepon, email, website posko pengaduan, web-based, dan media sosial. Selanjutnya 2021 juga 507 kasus. Next. Nah, itu tadi adalah big picture-nya ya, apa yang kami lakukan, apa yang kami tangani sepanjang tahun dari 2019 sampai dengan 2021. Nah, ini kalau ini data yang kami sampaikan adalah sepanjang tahun 2022, ini upaya penanganan yang telah dilakukan oleh Kemendikbudristek itu terkait dengan 3 dosa besar pendidikan. Totalnya ini ada 150 kasus ya Mas Aris, kalau saya nggak salah ya, sorry. Berapa kasus nih? 7. Oh, udah 172 kasus. 172 kasus ini berarti sudah bergabung dari 2022 kemarin sampai dengan per hari inilah ya. Per hari ini 172 kasus yang sudah kami tangani terkait dengan 3 dosa besar pendidikan. Yang paling tinggi itu adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual di mana di perguruan tinggi itu paling besar 59 kasus, sekolah menengah dan dasar itu ada masing-masing 15 dan 19 kasus. Perundungan itu di peringkat kedua. Peringkat kedua 58 kasus, di perguruan tingginya ada 13 kasus, dan paling besarnya kalau perundungan itu malah di tempat ibu bapak para guru, ada di sekolah menengah dan di sekolah dasar yang kami tangani. Intoleransi ada 21 kasus, dan lagi-lagi ini yang paling tinggi dibandingkan dengan di tingkat pendidikan tinggi. Ada 11 di sekolah menengah dan di sekolah dasar ada 8 kasus. Nah, ini semakin ke sini semakin banyak nih yang dilaporkan ternyata. Semakin lama emang kalau kita lihat grafik terkait dengan 3 dosa besar ini semakin meningkat gitu. Jadi apa yang salah? Nggak ada yang salah Ibu Bapak. Memang inilah yang potret nyata yang ada di lingkungan sekitar kita. Ini adalah data yang kami lakukan penanganan. Tapi yang terjadi jauh lebih dari ini. Banyak sekali hal berita-berita viral yang tidak masuk ke dalam data ini. Tapi kita juga lakukan intervensi-intervensi oleh Inspektorat Jenderal. Tadi kita kerjasama dengan Bu Retno, kita kerjasama dengan jaringan masyarakat sipil, dengan KPAI, KPAD, dan juga banyak sekali ya lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah untuk kita bisa melakukan penanganan terkait dengan 3 dosa besar pendidikan, termasuk juga dengan perundungan. Apalagi kalau misalnya kita bicara di satuan pendidikan, Ibu Bapak, satuan pendidikan ini adalah wewenangnya ya, wewenang dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, kami di Kementerian Pusat itu ada keterbatasan. Oleh karena itu, kami nggak bisa sendiri. Kita harus banyak menggandeng teman-teman di daerah dan juga jaringan masyarakat sipil yang sama-sama memiliki concern yang sama terkait dengan hal ini untuk kita dapat melakukan penanganan. Dan ini amat sangat bahagia saya bisa berdiskusi sama ibu bapak, para guru yang memang ini apa ya, yang memang ini kalau kita lihat di data tuh yang cukup tinggi terjadi saat bicara kasus perundungan yang pas ya yang sedang kita bahas pada pagi hari ini. Oleh karena itu, mungkin dengan adanya informasi ini kita bisa membuka mata, membuka hati sesuai dengan tagline-nya ya, sehingga kita bisa melakukan sama-sama pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang pendidikan. Penanganan itu selalu nanya penanganan. Kalau ada ini penanganannya bagaimana, tapi jangan lupa juga pencegahan itu juga amat sangat penting. Kita nggak bisa, kami Kemendikbudristek, kami nggak bisa sendirian gitu. Banyak sekali sekolah, banyak sekali guru, banyak sekali siswa yang harus kita kawal, dan kita nggak bisa semuanya kayak menjadi pemadam kebakaran, ada kasus di mana kita turun, kita selesaikan. Ya. Oleh karena itu kami juga mendorong Ibu Bapak untuk melakukan pencegahan terkait dengan perundungan. Jadi tidak seperti pemadam kebakaran ya, pada saat ada kebakaran, pada saat ada perundungan baru kita ramai-ramai menyelesaikan. Tapi
coba saya dorong juga. Tadi sudah oleh teman-teman Puspeka ya, dari Pak Rudi juga sudah sampaikan banyak sekali langkah-langkah pencegahan yang dapat Ibu Bapak lakukan di sekolah sehingga permasalahan ini tidak terjadi di tempat Ibu Bapak. Dan kalau memang terjadi, satu kuncinya jangan ditutup-tutupi, ditangani dengan baik. Ditangani dengan baik. Kalau Ibu Bapak, guru dapat melakukan penanganan dengan baik, itu adalah nilai tambah. Itu adalah hal yang amat sangat positif. Nutup-nutupi itu nggak ada gunanya Ibu Bapak. Kalau misalnya kita lihat ya, kasus-kasus yang viral, yang ramai di media sosial maupun di media ya, di media resmi ya, ya itu biasanya kasus yang awalnya ditutup-tutupi. Wah, demi menjaga nama baik sekolah, demi menjaga nama baik kampus, ya udah kamu diam aja. Kalau misalnya kalau misalnya ya korban perundungan melaporkan kepada ibu bapak, tapi malah cuma begitu aja, cuma ditendang aja, ya kan nggak sakit ya, kamu kan namanya juga cowok ya wajar lah gitu. Emang kenapa ya, hal-hal seperti itu kadang-kadang kita tidak sadar ya, itu kita suka mengabaikan gitu atau malah menganggap remeh permasalahan yang terjadi pada murid kita. Nah, akhirnya kita korban sudah berkali-kali mencoba melaporkan tapi malah kita coba diamkan, ya udah nggak usah ramai-ramai, kamu kan sekolah di sini ya sebentar lagi kan lulus, ya udah demi nama baik sekolah. Endingnya sekarang kalau misalnya tidak ada lagi tempat untuk dia melaporkan, dia mengadu, lapornya kemana? Sekarang sudah ada media sosial Ibu Bapak. Endingnya dengan mudah anak didik kita melaporkan atau bahkan mungkin orang tuanya melaporkan ke media sosial, ke halayak ramai. Makanya kasusnya malah menjadi viral karena kita tidak melakukan penanganan dengan baik pada mulanya. Kalau Ibu Bapak melakukan penanganan dengan baik, saya rasa mungkin itu chance untuk menjadi viralnya tadinya 90% itu mungkin drop menjadi 5 sampai dengan 10%. Gitu. Bukan tidak mungkin tetap viral ya. Tapi kalau misalnya pun viral, Ibu Bapak juga bisa sampaikan langkah-langkah yang sudah kami lakukan seperti ini itu akan memberikan citra yang positif bagi sekolah Ibu Bapak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan kanal-kanal pengaduan dan juga upaya-upaya penanganan yang telah kami lakukan oleh Kemendikbudristek. Kami ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Sisil, kita masuk ke dalam sesi diskusi. Terima kasih banyak Pak Julians untuk paparannya ya. Jadi tadi disampaikan langkah-langkahnya dan juga diperkenalkan 2 kanal pengaduan. Pak Julian, tadi saya mencoba untuk kanal-kanal yang disebutkan, yang WPS itu tidak bisa halamannya. Sedangkan yang lapor itu ternyata kalau menggunakan tautan itu dia masuknya ke banyak link gitu. Jadi harus mencari lagi. Jadi mungkin kalau boleh simulasi untuk bisa masuk ke taruh lapor ya Pak. Jika bisa ditayangkan cara untuk masuk ke web lapor ini, terus kemudian di lapor itu saya lihat kan Pak ada bagian pengaduan sendiri, terus ada banyak kategori tuh. Nah kalau kasus perundungan itu milihnya kategori mana gitu Pak? Jadi mungkin biar teman-teman guru sambil melihat juga. Ini jika memungkinkan nih Pak, Ya, ini karena pada tidak sabar untuk melakukan sesuatu. Udah nggak sabar pengen ngelapor ya. Bukan, tapi setidaknya mengambil peran. Kan tadi kata Pak Rudi, ada 3 langkah, dengarkan, dampingi, temani korban, kemudian lapor. Oke, Mas Aris coba untuk yang lapor coba Mas Aris ya. Dan yang terkait dengan WBS, iya Bu, tadi sebelum kita mulai sesi ini, Mas Aris udah laporan ke saya. Pak, ini kebetulan WBS-nya lagi down, jadi mungkin mohon maaf ya, ini sistemnya dari sananya sedang down, jadi mungkin kami tidak bisa simulasikan untuk yang WBS. Dan ini juga bukti bahwa teman-teman guru menyimak dengan baik karena langsung dicek Pak tautannya itu. Siap. Silakan Mas Aris atau Pak Julians. Monggo Mas Aris.
Ya, izin Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Untuk memudahkan menemukan kanal lapor yang dikelola oleh Kemendikbud, itu bisa langsung ketik alamatnya di kemdikbud.lapor, Ibu Bapak. Jadi bukan lagi buka kanal lapornya, bukan lapor.go.id, tapi kemdikbud.lapor.go.id. Nah, itu adalah kanal Kemdikbud yang uh, diberikan oleh lapor.go.id yang harus dikelola oleh Kemdikbud. Kemudian setelah itu, Ibu Bapak bisa langsung kalau belum pernah mendaftar, klik daftar. Lalu di sini ada yang harus diisi. Ini kalau saya mengisi ini nanti saya jadi lapor beneran, Pak Ibu bagaimana? Mau dicoba sendiri isinya? Tidak apa-apa Pak. Ini daftar ya, berarti yang daftar udah selesai. Kemudian kalau untuk proses pengaduannya, Kebetulan saya belum ini ya, belum punya akun yang untuk melapornya ya, karena adanya akun admin kan ya. Jadi Atau harus mungkin coba Ibu Bapak yang sudah mendaftar, mungkin bisa share screen. Coba kita bantu arahkan. Karena kami nggak bisa masuk nih, harus masukin nick dan oh ya, semuanya nih Bu. ya, ini atau mungkin data gini pribadi Pak, semua. boleh kembali ke halaman depan Pak. Ya, jadi teman-teman kalau sudah masuk ke halaman ini, tinggal ambil yang sampaikan laporan Anda. Itu nanti diklik di situ. Di sini kalau aspirasi yang tengah, permintaan informasi ujung, tapi kalau pengaduan, klik yang pengaduan yang paling kiri. Nah, ini nanti, tapi tentu saja ini baru bisa diisi dengan baik bila teman-teman sudah melakukan daftar tadi. Nah, kalau sudah daftar, ini bisa diisi. Yang saya penasaran adalah bagian, nah, kategori laporan Anda. Kalau misalnya laporannya adalah perundungan, kita ambilnya di mana, Pak? Kekerasan di satuan pendidikan ya? Oh, sudah ada. Jadi teman-teman bisa lihat. Terus kemudian tadi di awal Pak Julian sudah menyampaikan bahwa laporan bisa disampaikan secara anonim, artinya nama kita tidak akan terlihat atau rahasia gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu caranya untuk melapor. Dan tadi Pak Julian juga sempat menyampaikan laporan kita sampai di mana itu dilihat di mana ya Pak ya? Apakah sudah direspon atau sudah diterima, itu bisa dilihat di mana ya Pak? Atau bukan di halaman ini? Izin Ibu. Bukan di halaman. Jadi sepertinya nanti di dalam ya. di daftar Mas ini Aris. ya ketika login. Oh, oke. Nanti bisa dilihat laporan yang sudah kita buat. Memang nanti di sini akan anonim, tidak terlihat namanya di penerima adminnya, tapi nanti Ibu tetap bisa memantau prosesnya ketika Ibu login. Oke. Artinya kalau kita melapor, kita tetap bisa memantau prosesnya sampai sejauh mana, dan bisa dipastikan bahwa ada keamanan ya Pak buat yang pelapor ya Pak? Itu dijamin Ibu. Syukurlah kalau begitu, ini bisa menjadi angin segar buat kawan-kawan guru yang ingin mengubah posisi dari bystander menjadi upstander untuk perundungan dan kekerasan lainnya. Terima kasih banyak Pak Aris, Pak Julian. Nah, kawan-kawan, di undangan kita untuk kegiatan hari ini hanya sampai jam 11, biasanya kita 2,5 jam sampai 3 jam. Tapi kami melihat kawan-kawan guru banyak punya kesibukan, dan ini adalah waktunya untuk teman-teman mulai bersiap-siap liburan dan mempersiapkan Idul Fitri serta yang lainnya. Oh, sorry, Pak Aris dan Pak Julian, ada pertanyaan dari Bu Eva. Apakah semua laporan akan ditampilkan pada halaman website, Pak? Maksudnya ditampilkan pada halaman website tuh di tampilan siapa nih Bu ya? Kan laporannya kan kita kan sifatnya rahasia ya, berarti itu kan nggak akan ditampilkan semua laporannya. Ya. Berarti nanti kalau kita sudah melapor, laporan itu hanya bisa diakses oleh teman-teman di bagian Pak Julian seperti ya, yang bagian pelaporan pengawasan ya Pak?
Iya, betul. Jadi aman Bu Eva? Iya, dan Ibu cuma hanya bisa melihat laporan Ibu saja, nggak bisa melihat laporan yang lain. Oke. Ini untuk memberikan ini ya jaminan buat teman-teman. Nah, kawan-kawan, jika masih ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat untuk didiskusikan hari ini, kawan-kawan boleh mengirimkannya kepada kami lewat email ataupun melalui daftar hadir dan form refleksi. Kawan-kawan C Guru bisa menampilkan tautannya. Di form refleksi ini, kawan-kawan bisa menyampaikan apa saja yang kawan-kawan tangkap dari sesi hari ini. Kemudian jika masih ada pertanyaan, sesuatu yang mengganjal di hati, boleh juga disampaikan. Serta kami juga penasaran setelah diskusi kita hari ini, apa yang kira-kira kawan-kawan ingin lakukan atau bagikan. Berikan juga masukan-masukan kepada kami bagaimana caranya agar kami bisa menemani kawan-kawan dengan lebih baik lagi. Dan ini mohon maaf nih Pak Julians dan Pak Rudi, kita tidak bisa berdiskusi lebih jauh karena waktunya sudah selesai. Tapi boleh ya Pak, kalau nanti ada pertanyaan teman-teman guru, kami teruskan ke Pak Julians dan Pak Rudi ya. Dan yang pasti teman-teman, kalau di awal Bu Retno menyampaikan kasus-kasus yang di-cover oleh media, percayalah bahwa itu hanyalah puncak gunung es. Dan kita tidak harus menunggu sampai ada yang babak belur, sampai ada yang cedera, sampai ada yang bahkan kemarin sempat ada yang memilih bunuh diri untuk baru bicara perundungan, baru cari tahu ini gimana caranya ngurusin perundungan. Tapi sejak awal mari kita lebih peduli, lebih peka. Di komentar juga ada beberapa kawan guru yang sudah berbagi pengalamannya untuk mendampingi, menyelesaikan kasus perundungan di sekolah. Jika kawan-kawan masih membutuhkan forum untuk berbagi gagasan, YCG bisa memfasilitasinya nanti. Tapi minimal untuk saat ini, mari buka mata, buka hati. Kalau yang lain persiapkan oleh-oleh buat dibawa pulang kampung gitu ya. Ini adalah oleh-oleh YCG buat kawan-kawan semua. Dibawa ke rumah, dibawa ke sekolah, ataupun nanti kalau kawan-kawan mudik, bawalah itu, sampaikan ke sebanyak mungkin orang untuk sama-sama berdiri menemani mereka menjadi korban perundungan. Di akhir kegiatan ini, saya mau mengundang Bu Heni Supolo untuk juga memberikan penguatan bagi kita. Bu Heni, saya persilakan. Terima kasih, Kak Sisil. Terima kasih untuk pembicara-pembicara yang sudah membuat kita menjadi lebih belajar pada hari ini, teman belajar kita. Hanya satu poin yang saya baca tadi dari chatroom, bagaimana kalau korban dan bahkan orang tua korban merasa bahwa apa yang dilakukan itu biasa-biasa saja. Dan ini seringkali terkait dengan hazing atau perpeloncoan. Perpeloncoan seringkali luput dari pandangan kita dan dari pemahaman kita, karena justru anak-anak yang berada di sana adalah anak-anak yang memiliki prestasi-prestasi. Anak-anak yang bagus dalam tim bolanya, anak-anak yang bagus dalam tim, maaf saya harus mematikan ini, anak-anak yang memiliki prestasi dalam olahraga dan kadang-kadang dalam organisasi. Nah, memasuki dunia perpeloncoan yang seringkali kaitannya adalah dengan rasa percaya diri, saya sangat menganjurkan teman-teman untuk mengaitkannya dengan masa depan yang dibayangkan oleh anak-anak kita itu, oleh murid-murid kita. Masa depan seperti apa? Bagaimana kalau menjadi pemimpin? Rasa percaya diri sangat penting. Kemanusiaan menjadi dasar dari semua pilihan kita. Dan kalau kita bicara kemanusiaan, kalau kita bicara ingin menjadi pemimpin, maka mau tidak mau perpeloncoan yang menyisakan kekerasan di dalamnya perlu kita tolak. Karena memang menjadi satu anggota dari kelompok yang eksklusif merupakan godaan yang kita harus pahami.
Dan sebagai guru kita bisa melihat dengan jeli di mana kelompok-kelompok itu berada, bagaimana menggunakan kelompok eksklusif itu untuk mengajak semua yang ada di sana untuk kebaikan bersama. Dan itu menjadi tantangan kita, dasarnya adalah kemanusiaan dan juga pemimpin seperti apa yang kita bayangkan di masa depan. Oke, itu saja mungkin tambahannya. Terima kasih Bu Yeni, terima kasih untuk Bu Retno, Pak Julians, Pak Rudi, Pak Aris juga yang hari ini menjadi Saya lupa terima teman kasih. belajar kita semua. Saya lupa terima kasih juga ke Pak Rudi dan Pak Aris dan juga Pak Julian. Terima kasih. Ya, dan terima kasih tentu saja buat kawan-kawan semua yang hadir pada sesi hari ini. Yang saya memperhatikan video-video yang terbuka, teman-teman menyimak dengan baik. Di fitur komentar juga teman-teman ikut berpartisipasi dan saya yakin, sangat yakin bahwa teman-teman akan siap untuk menjadi bagian yang tidak diam saat di sekolah, di lingkungan pendidikan, terjadi perundungan bagi siswa maupun bagi guru. Mungkin webinar ini tidak akan menyelesaikan masalah perundungan, tapi setidak-tidaknya kita sudah mengambil satu langkah. Kawan-kawan mohon mengisi daftar hadir dan refleksi webinar hari ini. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ikuti terus kanal-kanal sosial media Yayasan Cahaya Guru, dan untuk kawan-kawan yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, selamat bersiap-siap memasuki Idul Fitri nanti di minggu depan. Terima kasih semuanya, salam keragaman.